Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hudam dimanapun Anda berada. Kembali lagi saat ini pada program spesial Ramadan bersama Bapak Maulana Hafiz Hamdani. Eh, kita saat ini membahas mengenai zakat fitrah di bulan Ramadan dan apa saja pengertian zakat fitrah itu sendiri. Nah, saat ini kan kita di bulan Ramadan bagi khususnya Muslim ada zakat fitrah, Pak. Ya, Nah, sebenarnya apa sih pengertian zakat fitrah itu sendiri? ya, zakat fitrah sendiri secara terminologi atau bahasa itu mengandung arti bahwasanya zakat itu yang mensucikan, fitrah itu fitrah. Jadi zakat fitrah merupakan pengorbanan atau yang biasa disebut sedekatul fitri yang dikeluarkan oleh setiap mukmin, baik itu dewasa, anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir pun diikut sertakan dalam pengorbanan ini. Nah, untuk pelaksanaan dan sebagainya itu sudah diatur biasanya gitu kan. Karena apa? Karena zakat fitrah sendiri merupakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, diriwayatkan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amaro di sodakotil fitri so'an min tamrin au so'an min syairin au so'an min sultin. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum atau satu sulat. Sulat itu seperti halnya sejenis gandum itu sendiri. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat daripada Ibni Majah, kitab zakat, yakni zakat fitrah. Nah, jadi satu sok itu besarannya itu seperti halnya ini empat genggaman Beras eh, ibaratnya. ya, beras maupun gandum segala macam. Nah, itu 4 genggaman. Satu genggamnya segini, dua Iya, dua dua kepalan tangan, itu kepalan tangan orang dewasa. dewasa. Satu sok itu berarti 4 dikali 4. Nah, kalau misalnya Kalau sudah, sekarang per liter kayaknya, Pak. kalau sekarang hitungannya literan. Iya, Misalnya eh, mau berapa liter gitu kan, biasanya 2,5 kilo sih, biasanya 2,5 kilo atau 2,75 atau bahkan ada yang 3,5 liter dan sebagainya. Itu biasanya ditetapkan oleh badan zakat ataupun di jemaat, ya oleh jemaat itu sendiri, oleh nizam jemaat itu sendiri gitu. baik, baik. Nah, untuk waktu pembayaran zakat fitrah itu sendiri, Ya, kapan, Pak? kalau waktu pembayarannya sih itu kita minimal gitu kan, minimal itu diberikan sebelum sholat id dimulai. Karena apa? Karena sesungguhnya zakat fitrah itu harus disalurkan justru sebelum id harusnya. Karena biar apa? Biar orang-orang yang menerima atau mustahik zakat fitrah itu bisa merayakan id itu sendiri dari yang diberikan gitu kan, dari hasil pengumpulan zakat fitrah. Jadi biar waktu saat Id sudah pegang. Iya, ya sudah kepegang gitu. Oke, baik. Nah, untuk perhitungan zakat fitrah tadi udah ya, Pak ya? Ya, perhitungannya Sesuai. demikian. Sesuai dengan kalau hitungannya kan tadi takarannya satu sok itu 2 genggaman Genggaman orang dewasa. atau per Nah, liter ya sekarang? bukan satu sok itu 4 genggaman orang dewasa. Oh, Nah, 4 moodnya 4 itu, mood. nah ini satu mood, 2 mood, 3 mood, 4 mood. Nah, itu baru hitungannya satu sok. Nah, kemudian untuk besarannya sendiri itu kan tadi kalau di hadis kan ada kurma, ada gandum, Iya. ada sejenis gandum gitu kan. Jadi tidak Oh. disebutkan beras sebenarnya. Cuman bagaimana dengan beras itu sendiri? Jadi merupakan keringanan bagi kita semua kalau misalnya di satu daerah atau satu kawasan itu bahan pokoknya beras, maka yang dizakat fitrahkan itu beras itu sendiri. Kalau misalkan di Arab ya bisa dengan kurma ya kurma. Kalau misalkan di daerah-daerah yang lain misalnya bahan pokoknya gandum ya dengan gandum. Itu tentatif gitu Tentatif kan. ya. Tapi nilainya itu tetap satu so atau 4 genggaman tangan orang dewasa. Baik. Gitu. Berarti dimanapun daerahnya sesuai kulturnya. Misalkan kalau Indonesia beras nih, Pak ya? Beras ya, beras. Oke. Jadi itu beras juga macam-macam Bang Iya, Chaudhry gitu kan. ada Jadi gini beberapa Bang jenis Chaudhry, ya. ada yang jenisnya rajo lele segala macam, harganya beda-beda gitu Betul. kan. Nah, itu juga disesuaikan dengan beras yang biasa kita makan. Iya. Misalnya kita biasa makan yang beras 12.000,
yaitu 12.000 dikali 2,5 kilogram gitu kan. Kalau belinya per kilo gitu. Jadi tergantung harga berasnya. Tuh. Kalau di kita biasanya udah ditentuin. Kalau di kita untuk memudahkan biasanya ditentukan, apalagi di Basnas juga ditentukan juga gitu kan, supaya memudahkan, yang pertama memudahkan amil, yang kedua memudahkan yang bayar, kemudian memudahkan yang menerima juga sebenarnya. Oke, baik. Nah, sekarang siapa aja Pak yang berhak menerima dan yang dianjurkan untuk membayar zakat fitrah itu sendiri, Pak? Ya, pertama yang berhak menerima sesuai dengan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zakat fitrah itu peruntukannya untuk orang-orang miskin dan fakir yang tidak mampu. Kemudian yang wajib untuk membayar zakat ya semua daripada kita. Kalau misalnya kita benar-benar tidak mampu gitu kan, ya itu dimaafkan karena Allah Taala juga tidak menyukai bahwasanya seseorang untuk menunaikan suatu ibadah dia harus berhutang dan sebagainya macam, karena Allah Ta'ala itu sifatnya sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan membebani seseorang dengan apa yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi kalau misalnya zakat itu dibayarkan atau disalurkan kepada orang-orang miskin gitu. Jadi bukan orang amil atau ibnu sabil dan semua itu tidak termasuk, tetapi hanya orang miskin. Karena apa? Karena Handan ataupun keluarga Rasulullah sendiri tidak menerima zakat fitrah. Rasulullah SAW suatu kali pernah menjumpai cucunya sedang memakan kurma daripada pengumpulan zakat fitrah. Kemudian Rasulullah memaksa atau mengambil kurma tersebut dari mulut cucunya untuk dikeluarkan. Karena apa? Karena itu merupakan bagian dari zakat sedekatul fitri atau zakat fitrah itu sendiri. Jadi keluarga Rasulullah tidak menerima zakat fitrah atau sedekatul fitri. Jadi yang namanya zakat fitrah khusus atau diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Udah ada ketentuannya berarti ya. Ya. Oke, kita lihat pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Bagaimana hukum membayarkan zakat fitrah untuk seseorang yang tidak menjalankan ibadah puasa? Nah, Fidyah apa ya? Enggak, ini bagaimana hukum membayarkan zakat fitrah kepada orang yang tidak berpuasa. Ya, zakat fitrah itu tidak ada konteks ataupun hukumnya untuk dibayarkan kepada ini orangnya rajin gitu kan, ini orangnya rajin ibadah segala macam, puasa, sholatnya segala macam rajin. Tidak, tetapi zakat fitrah itu ya diperuntukkan orang-orang miskin, baik itu orangnya rajin beribadah dan tidak gitu kan. Jadi tidak mengapa ketika zakat fitrah itu disalurkan kepada orang-orang yang memang misalnya tidak berpuasa dan sebagainya macam gitu kan. Jadi tidak ada hukumnya gitu kan, boleh-boleh saja gitu kan. Jadi dilihat dari segi ekonomi atau sisi ketidakmampuannya gitu kan. Oke, baik. Selanjutnya ada, apakah boleh menunda pembayaran zakat fitrah hingga setelah Idul Fitri karena gaji belum turun? Nah, ini misalkan ada gaji dari perusahaan, mungkin THR-nya belum. Bisanya setelah Lebaran. Ya. Gimana Pak? Ya, kadang orang kan gajinya beda-beda ya, ada yang di awal bulan, ada yang di akhir bulan gitu kan, bahkan ada yang dirapel gitu kan, apalagi petani gitu kan, petani bahkan berpanen, bermusiman, benar. Jadi susah gitu kan menentukan. Nah, bagaimana hukumnya orang-orang tersebut? Ketika memang orang itu misalnya tidak memiliki beras di rumahnya untuk dibayarkan zakatnya gitu kan, ya dia mungkin belum gajian, cuman dia bisa saja memiliki beras untuk dibayarkan gitu kan, dalam bentuk beras itu sendiri gitu kan. Nah, itu tidak apa-apa diberikan dalam bentuk yang lain beras gitu kan. Tapi kalau misalkan memang benar-benar tidak ada, dia pun tidak mampu gitu kan, tidak mampu membayarkannya, gajiannya belum gitu kan, atau dia itu mau kemana lagi gitu kan. Kalau misalnya dia tidak bisa membayarkan, hukumnya yang pertama tadi, dia dimaafkan. Jadi dia hukumnya dimaafkan. Karena apa? Karena memang tidak ada solusinya. Masa ia harus berhutang dan sebagainya macam. Kalau misalnya memang dia benar-benar
bisa merapelnya lagi itu kan dengan pinjaman sekarang ya silakan saja gitu kan. Tetapi Allah Ta'ala sekali lagi tidak membebani seseorang dengan di luar batas kemampuannya gitu. Jadi sesuai kemampuan ya Pak. Ya, Tidak harus nggak usah merasa merasa harus gitu, nggak usah ya. wajib. Oke, untuk selanjutnya berapa dana id hendaknya dikeluarkan dan kapan dikeluarkan Pak? Oh iya, maksudnya ini idfan Dana mungkin Irfan ya. ya. Kalau di Jemaat kan ada yang namanya istilah idfan. Idfan ini dana id yang kita keluarkan gitu kan untuk sama peruntukannya untuk orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang miskin gitu kan. Nah, ini besarannya itu sebenarnya ketika Hazrat Masih Maud SAW bersabda bahwasanya minimal itu dikeluarkan 1 rupis. 1 rupis ini kalau misalnya sekarang 5.000 ada Pak? kurang, Kurang. cuman paling 3.000 apa 3.500 ya gitu kan, saya juga belum paham gitu kan sekarang sudah berapa. Nah maka alih-alih dia memberikan 1 rupis gitu kan, dia sebenarnya kalau misalnya ekonominya mampu dan bisa memberikan lebih ya silakan saja gitu kan. Jadi boleh lebih dari itu, boleh lebih dari 1 rupis gitu kan, Satu orang Pak. untuk 1 orang gitu. Oke, baik. Mungkin itu aja ya Pak dari pertanyaan ini. Ada lagi mungkin tentang Penjelasan kalau misalkan apa namanya puasa kan misalkan batal Pak. oh iya, Itu puasa yang batal. puasa misalnya lupa sahur Mm-mm. terus nggak kuat buka Ya, itu juga kan ada yang bilang perlu diganti sama ya, apa gitu Pak. perlu diganti. Ya, maksudnya diganti kalau misalnya kita batal, sakit atau apa gitu atau safar, maka kita harus mengkodonya, mengganti dengan di hari lain, puasa di hari lain, yakni selain daripada bulan Ramadan. Ada Nah, hal lainnya. ada hal yang lain atau orang-orang yang mana sakit atau safar atau lansia dan sebagainya macam, ya, atau ibu menyusui, Ya. kemudian ibu hamil. Nah, itu termasuk dalam kategori orang-orang yang sakit gitu kan. Dia kalau misalnya mengganti puasa pun belum tentu sanggup gitu kan. Maka mereka diperbolehkan untuk membayar fidyah. Maksudnya apa? Fidyah itu sebagai denda karena dia tidak bisa mengkodo puasa. Dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kan urutannya puasa bulan Ramadan, kemudian kalau misalkan tadi sakit atau safar, kemudian dia bisa sembuh dan bisa berpuasa di hari lain, maka mengkodo berpuasa di hari lain. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa gitu kan karena sakit menahun dan segala macam gitu kan, atau misalnya tadi ibu hamil atau menyusui, kemudian dia tidak bisa mengkodonya, maka dia membayar fidyah. Iya. Tetapi kita juga bisa membayar fidyah. Kita bisa membayar fidyah, kita bisa mengkodonya gitu kan. Misalnya saya batal 1 atau 2 hari. Kemudian saya sanggup mengkodo, tapi untuk misalnya ihsan dari saya sendiri, kemudian karunia dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya itu sebagai taufik atau ihsan dari kita untuk membayarkan fidyah. Nah, itu juga sebagai doa, berdoa bahwasanya ya Allah dengan fidyah ini semoga saya bisa mengkodo puasa saya di bulan lain atau di hari-hari lain itu tadi. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk besarannya sendiri itu ditentukan dari makannya kita, itu kan dari biaya makan kita. Misalnya karena puasa ini makannya 2 kali 2 ya, kali ya. gitu kan. 2 kali Jadi makan. misalnya Bang Codri makannya kan beda-beda. Saya misalnya makan sehari cuma 15.000 gitu atau 20.000, maka dikali hari yang batal gitu. Jadi sehari 2 kali 15 Pak. 15 kali makan. Jadi 30 berapa kali kan yang batal? bolong 15 hari. Kebanyakan itu Oh mah. banyak. Ya pokoknya 15. setiap hari. Ya, ya kalau misalkan biasanya yang banyak bolong karena memang sakit, misalnya lansia, kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Nah, kayak eh, ibu hamil kan dia tidak diperbolehkan puasa karena kan dia harus menjaga kandungannya. Nah, itu ya dikali 30 gitu kan. Gitu. Tapi Ya, kalau misalnya ibu hamil ini ya dikeringankan tidak apa-apa. tidak Ya, mengkodok. tidak mengkodok. Ya. Oke, oke. Hmm. Mungkin itu ya Ya, dari mengenai apa hak zakat fitrah dan fidyah dan ifon ya. Irfan. Oke, mungkin itu saja teman-teman udah. Mungkin kalau ada yang mau request untuk episode terakhir ya Pak ya Ya, di bulan Ramadan. Ramadan ini
Bisa di-request teman-teman, nanti kita tampilkan pertanyaannya. Mungkin sekian Pak, Ya, terima siap. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.